Maka justru dengan dipecatnya beliau memacu diri beliau untuk kemudian melakukan apa saja, mempertahankan hidup. Sampai akhirnya beliau masak dan akhirnya beliau dikit demi sedikit dari warung, kemudian dari gerobak pindah ke warung, warung pindah ke ruko, dan akhirnya memiliki perusahaan. Akhirnya memiliki banyak restoran. Beliau berkata kepada saya pada saat itu ketika kita berdialog, Ustadz, kalau saya bisa ketemu lagi dengan orang yang memfitnah saya akan berterima kasih karena justru dengan fitnah yang dia tujukan kepada saya, walaupun saya akhirnya dipecat secara tidak terhormat, tapi inilah yang saya dapatkan dan saya peroleh. Allah itu merupakan zat yang sempurna di dalam nama dan sifatnya. Allah itu sempurna di dalam nama, Allah itu sempurna di dalam sifatnya, Allah itu sempurna di dalam perbuatannya. Dan Allah itu sempurna pula di dalam segala ketentuan takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim, beliau berkata di dalam kitab Madarijus Salikin bahwasanya Allah itu sempurna. Namanya sempurna, sifatnya sempurna, dan perbuatannya pun sempurna. Untuk menunjukkan kepada kita, tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali keberuntungan makhluk ketika dia beriman kepada Allah yang sempurna, yang tidak ada aib, tidak ada celah, tidak ada kesalahan yang melekat pada Allah yang kita sembah. Maka di antara kesempurnaan nama dan sifat serta perbuatan Allah itu, maka sesungguhnya Allah itu selalu menyelipkan di balik setiap irisan takdir itu ada hikmah yang berjalan dan diberikan kepada setiap manusia ketika mereka mendapatkan peristiwa dalam kehidupan mereka. Karena Allah itu sempurna di dalam sifatnya, dan di antara konsekuensi nama dan sifatnya Allah adalah Allah itu maha bijaksana. Di mana konsekuensi dari sifat ini, Allah itu tidak memberikan sebuah irisan takdir, kecuali irisan takdir itu selalu berbarengan dan selalu bersamaan dengan sebuah hikmah kebaikan yang Allah berikan kepada manusia itu seiring mereka mendapatkan sebuah irisan peristiwa yang Allah tetapkan. Hikmah itu bisa jadi hari ini, bisa jadi besok. Hikmah itu bisa jadi 1 tahun lagi, baru dia akan paham. Hikmah itu bisa jadi 2 tahun lagi, baru dia akan pahami hikmah peristiwa yang terjadi hari ini. Tapi yang jelas, setiap irisan takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita sejatinya tidak pernah berpisah dan membelakangi hikmah, karena peristiwa itu selalu berjalan beriringan dengan hikmah-hikmah yang didapatkan. Ya, makanya contohnya ya, saya ambilkan contoh. Saya pernah menjumpai ada seorang bapak-bapak, dia punya usaha restoran. Ketika beliau menceritakan usaha restorannya, ternyata unik. Justru beliau asalnya dipecat dari sebuah bank. Secara tidak terhormat ketika beliau terkena fitnah yang ditiupkan oleh teman satu timnya. Akhirnya dia dipecat secara tidak terhormat. Maka justru dengan dipecatnya beliau memacu diri beliau untuk kemudian melakukan apa saja, mempertahankan hidup. Sampai akhirnya beliau masak dan akhirnya beliau dikit demi sedikit dari warung, kemudian dari gerobak pindah ke warung, warung pindah ke ruko, dan akhirnya memiliki perusahaan. Akhirnya memiliki banyak restoran. Beliau berkata kepada saya pada saat itu ketika kita berdialog, Ustadz, kalau saya bisa ketemu lagi dengan orang yang memfitnah saya akan berterima kasih karena justru dengan fitnah yang dia tujukan kepada saya, walaupun saya akhirnya dipecat secara tidak terhormat, tapi inilah yang saya dapatkan dan saya peroleh. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu urusannya, betul-betul urusan Allah itu adalah urusan yang penuh dengan hikmah dalam kehidupan setiap manusia. Itulah yang kita jumpai dari sifat Allah yang sempurna. Saya punya kisah lagi, Pak, untuk betul-betul menanamkan dan meyakinkan kepada kita bahwasanya Allah itu selalu memberikan hikmah dalam setiap peristiwa. Yaitu adalah pengalaman pribadi. Ada sebuah kisah nyata. Saya punya santri umurnya baru 22 tahun, masih sangat muda dan belia. Beliau muda, beliau sangat belia. Lalu tiba-tiba beliau mengajukan diri, menyampaikan bahwasanya beliau berniat untuk menikah. Saya tahu beliau baru selesai dari ma'had IT, dari pondok IT. Dan kemudian baru selesai khidmah di tempat kami berdakwah. Ketika saya tahu umurnya baru 22 dan saya tahu dia memiliki banyak adik.
4 adiknya. Maka saya mencoba untuk meyakinkan apakah betul-betul pilihan itu yang tepat untuknya. Saya mengatakan, antum yakin mau nikah? Iya Ustaz. Adik-adik antum banyak. Bukankah kamu tidak ingin membantu orang tua dulu? Insya Allah membantu Ustaz dengan menikah. Emang antum tidak ingin memanfaatkan momen habis sekolah panjang bersama ibu dulu khidmah? Iya, sama istri nanti saya pengen khidmah kepada ibu. Semua hal saya sampaikan, tetapi justru semakin membuatnya dia yakin untuk menikah. Pada saat itu akhirnya beliau menikah. Saya mencoba meraba usia yang sangat belia tapi sudah menikah. Hikmahnya apa? Ternyata setelah beliau menikah, beberapa bulan, tiba-tiba kami mendapatkan kabar. Ternyata bapaknya beliau kena stroke. Ketika bapaknya kena stroke, berujung kepada wafatnya bapaknya. Baru saja bapaknya meninggal dunia beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu ibunya pun ikut meninggal dunia. Dan akhirnya 4 adiknya diasuh oleh kakaknya, diasuh oleh santri yang baru menikah. Karena dia punya istri, maka istri bisa menggantikan posisi ibu bagi adik-adiknya. Akhirnya disitulah saya memahami hikmah. Oh, pantas. Kenapa santri saya ini dinikahkan muda? Karena Allah sudah merencanakan bahwasanya episode dia akan begini, episode dia akan begini. Allah nikahkan dulu supaya dengan pernikahan itu membuat dia ringan menghadapi amanah yang Allah akan berikan kepadanya dengan 4 adik yang akan bersamanya ketika orang tuanya, bapak dan ibunya itu meninggal dunia. Disitulah kemudian saya ingin menyampaikan, Allah itu sempurna di dalam nama dan sifatnya, dan Allah itu sempurna. Tidak ada satu irisan takdir kecuali berbarengan dengan setiap hikmah. Makanya apapun yang terjadi kepada bapak dan ibu hari ini, sabar, ridho, di ruang tunggu, sembari kita menunggu apa hikmah yang nanti Allah berikan kepada kita. Di sisi yang lainnya, Allah itu juga menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu juga sempurna di dalam ilmunya. Nah, jadi setelah kita memahami salah satu aspek betapa sempurnanya Allah di dalam setiap perbuatannya, yang tidak pernah meninggalkan hikmah kebaikan dalam setiap irisan takdir, selain itu pula Allah itu maha ilmu dan mengilmui setiap perkara apapun di dalam syariat. Makanya tidak ada syariat di dalam kehidupan yang Allah turunkan kepada kita kecuali setiap syariat itu adalah membawa kebaikan. Tidaklah Allah perintahkan kecuali di balik setiap perintah itu ada kebaikan yang kembali berpulang kepada kita. Tidaklah Allah larang kecuali pada setiap larangan itu ada sebuah perkara yang menjadi keburukan untuk kita ketika kita melakukan. Dan itu terbukti satu persatu seiring dengan waktu. Berbagai macam medis, penelitian membuktikan satu persatu. Ternyata setiap perintah Allah memang betul berbarengan dengan kebaikan yang didapatkan. Dan setiap keburukan itu selalu berbarengan dengan, dan setiap larangan itu selalu berbarengan dengan keburukan. Dan itu menjelaskan tentang sifat betapa alimnya Allah pada kehidupan di hadapan makhluk.